untuk memahami pelajaran-pelajaran, Mhm. ya dia harus memahami banyak kosakata. Oh, ya. Ya 1 tahun dia tidak ada babbling, Mhm. tidak ada satu kata yang diucapkan, tidak memahami instruksi, Iya, ya. itu segera di-screening. Oh. Apapun bisa jadi bahan pembicaraan untuk anak kita, dan stimulasi kita menambah kosakata dan menambah wawasan, pemahaman, yang akhirnya anak kita lebih cerdas. Memang luar biasa sekali jadi orang tua dengan segala mengikuti atau juga membersamai ya tumbuh kembang dari anak ya Miss ya, nggak yang kayak dulu kita ingat banget orang tua ya udah ngelepas saja. Kalau Iya, sekarang nggak bisa nggak kayaknya bisa, ya, nggak bisa. dengan adanya banyak teknologi canggih, Iya. terus juga mungkin lingkungan juga, kesibukan orang tua. Kita ingat dulu kalau di rumah tuh ayah aja sih ya yang kayaknya sibuk banget ya. Ibu tuh cuman di rumah gitu kan. Jadi kita juga lebih banyak stimulasi bersama orang tua. Dan dengan adanya orang tua juga sering memberikan gadget. Terus juga akhirnya anak lebih fokus. Karena orang tua ngeliat, oh anaknya anteng, saya bisa nih nyuci baju dulu di belakang. Saya bisa nih nyuci piring dulu di belakang gitu kan. Atau bahkan sampai masak, sampai selesai. Anak sampai berjam-jam gitu ya dengan gadgetnya. Dan akhirnya untuk komunikasi dua arah pun bahkan mungkin untuk mengeluarkan kata-kata pun jadi susah gitu ya Miss ya. Dan kita juga sedikit mendiagnosa atau bukan mendiagnosa sih sama ya, memberitahukan beberapa ciri-ciri atau juga red flag tadi istilahnya ya, ketika anak benar-benar dikatakan dengan speech delay ini sendiri. Terus juga dampaknya ternyata luar biasa, apalagi kalau umurnya udah melewati batas yang harusnya kita hati-hati tadi ya Miss ya. Dan yang pasti dengan diagnosa tadi dengan usia. Usia kalau udah 1 tahun apa saja yang harus dikatakannya, 2 tahun berapa. Dan kalau misalnya melakukan keterlambatan tadi juga dengan usia yang sudah melampaui kayak 4 tahun kayak kasus anak saya sendiri juga itu sudah sangat terlambat ya. Jadi diagnosa di rumah misalnya kalau orang tua agak sedikit sungkan untuk datang mungkin ke psikolog atau juga ke sekolah yang ya notabene mungkin harganya mungkin lebih perkiraan orang tua sih jauh lebih mahal gitu. Jadi di rumah nih apa sih yang bisa dilakukan sama orang tua sendiri nih Miss untuk melihat anaknya tadi selain usia dengan beberapa kata. Terus apa lagi nih yang harus dipahami juga sebagai orang tua? Iya, sederhananya memang ibunya harus selalu rutin mengecek tahapan perkembangan anak sih ya. Screening sederhana aja di rumah itu bisa panduannya screening perkembangan itu di Google tuh banyak sekali literaturnya yang bisa dibaca sendiri gitu. Nah, ada banyak aspek sih kayak kemampuan bahasa, motorik halus, motorik kasar, kognitif, sosial, emosional gitu. Nah, itu diikuti aja satu persatu poin per poin ya. Sudah dicapai apa belum oleh anak kita di usianya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang tidak tercapai ya di usia seharusnya ya, nggak apa-apa ya, menurut saya nggak perlu malu untuk ketemu profesional. Kita butuh. Memang Iya, harus harus pertolongan untuk iya. anak ya. Dan di daerah-daerah juga sekarang udah banyak ya Bu Nadia ya, gitu layanan-layanan itu di rumah sakit itu layanannya sudah lengkap. Di sekolah-sekolah layanannya sudah lengkap gitu. Jadi nggak perlu malu gitu. Kita juga ingin niatkan bahwa kita akan kasih yang terbaik buat anak kita. Nah, kalau di rumah apa sih yang bisa dilakukan orang tua nih Miss ketika melihat wah anak saya kayaknya belum bisa ngomong gitu ya atau juga kok sedikit sekali ya kosakatanya atau bicaranya sangat hemat gitu bisa dibilang ya. Apa nih yang bisa dilakukan orang tua di rumah? Stimulasinya yang paling gampang itu memang interaksi dua arah. Memang itu ya. Iya, interaksi dua arah. Orang tua memang harus menyediakan waktu khusus yang panjang. Jadi sejam 2 jam aja tuh nggak cukup untuk interaksi dua arah sama anaknya. Nah, dari situ sebenarnya orang tua bisa melakukan observasi sendiri. Iya, apakah ada tahapan perkembangan yang belum dicapai di usia anak kita dengan interaksi dua arah tadi. Iya, jadi
mitos-mitos tadi yang katanya nggak apa-apa jalan, nggak Iya, apa-apa jalan. atau ada juga yang mitosnya bilang, wah giginya cepat tumbuh nih, susah bicara nih, kayak Iya, gitu. itu didengerin aja, nggak usah diturutin. Yang Tetap penting kita punya panduan heeh, yang akurat gitu, karena oh, semua ada batasannya, termasuk heeh, kapan anak seharusnya duduk sendiri, kapan anak mmm, harus merangkak, iya, kapan anak harus berjalan, begitu mhm, juga kapan anak harus going gitu ya, kapan mhm, anak harus babbling, kapan mhm, anak harus mengucapkan satu kata, terus mhm, kapan anak memahami instruksi dua kata oke, yang konsepnya sama, mhm, instruksi dua kata yang konsepnya berbeda. Nah, mhm, kan nanti seiring bertambahnya umur, iya, itu kalau instruksi itu harus lebih panjang dipahami oleh anak kita oh, gitu. Itu mhm, ada batasannya yang mhm. tidak boleh ditawar-menawar. Mhm. Heeh. Nah, ada juga yang bilang kalau untuk memancing anak bicara juga bacain buku gitu ya, Mas? Benar. Nah, memang baca buku itu sangat bagus ya kegiatannya ya. Hmm. Tapi gini Bu Nadia, hati-hati yang saya sering jumpai di antara ibu-ibu muda, Mhm. baca bukunya juga pakai teknik yang tepat ya, sesuai anak-anak. Oh, Iya, oke. membacakan gambar di buku itu Mhm. mungkin lebih tepat. Oh, gambar di buku. Membacakan gambar yang ada di buku. Oke. Bukan membacakan hurufnya yang panjang-panjang itu. Nah, kalau Keburu saya lepas. kemarin kayak salah saya. Keburu lepas fokus anaknya. Oh, karena kepanjangan. Iya, dan tidak menarik lagi kan Iya, iya, benar buat benar anak benar kita. benar. Wah, kayaknya saya kemarin agak sedikit salah ya. Saya bacanya banyak tulisannya gitu, Miss. Jadi dia memang agak Jadi sedikit bengong gitu, kayak nggak iya, begitu iya. antusias. Ini mana dulu nih yang mau difokuskan kosakatanya, gitu. Oh, Kalau kita membacakan kalimatnya yang panjang-panjang mhm. dan rasanya kurang menarik. Oh, iya Kalau kita benar. membacakan gambar di bukunya, Mhm, membahasakan gambar di iya, bukunya, mhm, saya rasa anak lebih senang, lebih happy. Heeh. oke. Jadi memang kalau tulisan mungkin terlalu riweuh liatnya ya, jadi nggak menarik, terus gambarnya cuman kecil di pojok-pojokan itu, Iya, jadi kurang iya. kurang apa ya, menarik perhatian anak sendiri. Tapi Mhm. sebenarnya ada nggak sih Miss, mungkin Miss mendapati beberapa kasus orang tua juga yang anaknya mengalami, speech delay, terus juga dengan usia yang tadi, mungkin, tidak apa ya, sudah tidak bisa agak sedikit susah gitu dengan usia mungkin yang sudah terlanjur melewati batas tadi, dan akhirnya tapi sembuh gitu Miss, bisa akhirnya dia, wah kosakatanya bagus, bicaranya bagus gitu. Ada Mhm, kebetulan penyebab speech delay-nya adalah gangguan pendengaran yang mmm, baru dipasang alat dengarnya di usia 6 tahun oke. dan anak ini multi issue. Itu Tidak apa itu? hanya gimana Bu? Apa aja tuh Minta multi maaf. issue-nya tuh? Multi issue ya. Mhm, Jadi dia tidak hanya gangguan pendengaran, mmm, kebetulan terlahir dengan cerebral palsy, ada gangguan oral motoriknya juga, oke. ada gangguan gerak tubuh. Jadi Oh, memang global delay development semua tahapan perkembangannya dicapai terlambat. Jadi merangkaknya terlambat, duduknya oh, terlambat, oke. jalannya terlambat, Mhm, bahkan sempat dibantu dengan sepatu khusus. biar Iya, kokoh gitu dia ya iya. Miss Jadi ya? artinya punya banyak masalah di Mhm, otak mhm, ya yang merembet kemana-mana ke kemampuan berbicara mhm, ya Bu ya, ke pemahaman mhm, gitu, ke gerak juga iya, gitu. Diintervensinya di usia 6 jadi untuk, karena gangguan speech delay-nya disebabkan karena gangguan pendengaran, mhm. jadi gangguan pendengarannya itu diintervensi di usia 6 tahun. Iya, Oh, kategorinya sudah late iya, intervention, heeh, dengan ketelatenan dan kesabaran ibunya. mhm. Nah, itu sekarang sudah kelas 2 SD di sekolah 2 bahasa dengan kurikulum internasional. Iya. Wow, luar biasa banget Iya. ya. Jadi, Iya, jadi itu memang, ketelatenan ibunya, perjuangan mmm, ibunya luar biasa, saya akui. iya, Mhm. di usia 6 tahun yang memang benar-benar semuanya itu kayaknya masih Iya, lemah gitu ya, Mas, ya. benar. Jadi, Mhm, bahkan untuk datang ke klinik terapi masih digendong. Turun mobil digendong mmm, sampai ke ruang terapi, nanti mhm, balik lagi ke mobil tuh digendong. gendongan. Iya, tapi ibunya pinter dan Mmm, mau mau ditekan untuk mencapai target dengan mhm, cara melatih di rumah, mhm, itu tercapai. Dan sekarang mhm. anaknya ya bisa mengikuti tuntutan kurikulum di sekolah Oh, dan bisa nobar ya? berinteraksi dengan Mhm, teman-temannya yang normal. Di kelas itu hanya anaknya Bu yang pakai alat bantu dengar dengan oke. riwayat multi issue global delay development Mhm, itu, cuman mhm. anak itu. Oh, Iya, itu tapi ada. udah bisa dia berbaur gitu ya? Bisa, Wah, luar bisa, biasa bisa. banget. Bahkan terakhir
sudah menasehati ibunya. Oh, dianya menasehati. Oh, Menasehati ngasih ibunya. ibu nggak boleh lagi begini ya Iya, gitu ya. iya, Oh, itu luar iya. biasa banget Masya Allah. Makanya mami hati-hati, udah Hmm, bicara begitu ke maminya. wow. Jadi memang PR luar biasa nih kita sebagai ibu-ibu gitu Ada, ya. Jadi memang benar sekali tadi ya kalau ibu tuh adalah di situ adalah guru pertamanya dia, anak-anak ini yang memang sangat membutuhkan perhatian, tidak hanya sekedar mungkin fasilitas yang luar biasa, semua ada, tapi juga kebersamaan kita bersama anak-anak ini juga Iya, sangat itu. penting ya, Miss Iya, ya. Wah. benar. Tapi ini dengan tadi ada ya kalau misal di rumah kita juga mengajak anak untuk berkomunikasi, mungkin cerewet ya kita mengajarkan. Itu memang nantinya anak akan otomatis lancar berbicara atau ada kita menstimulasi dengan lainnya lagi? Kembali lagi Bu, penyebab gangguan bicaranya, gangguan bahasa dan komunikasinya apa? Oh yang tadi Iya, ya. kembali lagi gitu. Kalau memang gangguan bahasanya disebabkan ada di otak, itu saya rasa banyak intervensinya yang harus dilakukan. Tidak cukup dengan ibunya yang banyak bicara di rumah aja. Iya, tapi kalau memang gangguan bicaranya hanya karena pola asuh ya, iya atau faktor-faktor lain ya lingkungan gitu, itu cukup dengan ibunya yang lebih aktif, Lebih aktif ya. komunikasi dua arah. Berarti apa aja nih kalau kita boleh tahu ya, apalagi ibu-ibu muda ini kan pasti PR banget ya, takut gitu ya anaknya, apalagi kalau udah kumpul sama orang, anaknya ini udah berapa ya umurnya, kok kayaknya diem aja gitu ya. Jadi apa nih tips yang harus dilakukan sama orang tua di rumah, apalagi ibu-ibu muda, biar mereka juga siap nih untuk menemani tumbuh kembang anak agar anak sesuai dengan tahapan-tahapannya tadi nih. Oh iya, tipsnya banyak diskusi ya Bu. Iya, kita tuh di Pekanbaru sebenarnya udah banyak fasilitas-fasilitas untuk mewadahi para ibu-ibu berkumpul, berdiskusi, menambah pengetahuan untuk mendampingi anaknya. Jadi memang harus dicari tahu kayak tahapan perkembangan anak kita itu apa aja sih gitu. Kira-kira udah tercapai apa belum? Nah, kalau ternyata ada poin-poin tertentu yang belum tercapai gitu. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kemana kita harus mencari bantuan? Iya, itu. Jadi memang ibu harus banyak diskusi. Bisa dengan dokter spesialis anak, langganan untuk imunisasi atau anak kita berobat. Bisa dengan guru-guru di sekolah, ya Bu ya, gitu. Jadi mungkin dengan komunitas-komunitas kan banyak ya Bu sekarang kayak perkumpulan-perkumpulan ibu-ibu yang sangat tertarik dengan pendidikan anak-anak. Itu banyak. Di Pekanbaru juga ada. Banyak ya. Pastikan dulu anak kita punya fokus, konsentrasi dan kepatuhannya yang sudah tepat, sudah ada gitu. Segeralah urus BPJS-nya dan dibayar iurannya. Itu tumbuh kembang anak juga bisa. Banyak ibu yang fasilitas rumah sakit di cover sama BPJS. Wah, ini kabar gembira banget nih ya kan.